harapan saya dan saya tidak ingin panjang pembicaraan. Kita mari menatap masa depan yang penuh dengan semangat kebersamaan, terutama berkaitan dengan kontestasi demokrasi yang mudah-mudahan menjadi sebuah ajang pesta demokrasi. Soal hutang piutang 50 miliar. Saya katakan di sini Geis Khalifah yang menyatakan, buka. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayar. Tapi buka, jangan seperti ini. Kalau seperti ini terus kita mau bayar kemana? Hutangnya seperti apa? Buka aja suratnya. Dan saya janjikan, saya yang bicara Geis Khalifah, akan kita sama-sama lunasi. Tapi ada data validnya, bukan berdasarkan asumsi. Terakhir, dalam harlah NU yang ke-100 ya, 1 abad, Pak Sandi mengatakan bahwa beliau itu sudah melakukan sholat istiqoroh. Ya, sholat istiqoroh kalau bagi umat Islam ini adalah sholat untuk meminta petunjuk langsung ya. Juga Bang Sandi sudah berkonsultasi dengan keluarganya. Nah, hasil dari 2 ikhtiar tersebut, kemudian Bang Sandi memilih untuk merelakan. Ya, common sense saja. Kalau sudah Bang Sandi mengatakan merelakan, ini artinya utang itu ada. Kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Sandiaga stop bahas utang Anies, ini berpotensi memecah belah kita. Dikutip dari CNN Indonesia Makassar, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, tak ingin membicarakan lebih jauh terkait polemik utang Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurutnya, hal itu akan memperkeruh situasi. Pembahasan terkait utang itu menurut Sandi tidak memberikan hal positif bagi masyarakat. Sebaliknya, kata dia, justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa menjelang Pilpres 2024. Karena ini berpotensi memecah belah kita, sementara kontestasi demokrasi ini harus kita rawat. Pertemanan harus dijaga, persahabatan harus terus kita utamakan, ujar Sandi di Makassar, Sabtu 11 Februari 2023. Saya sampaikan, saya sudah memutuskan tidak memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini kita bicarakan, tambahnya. Sandi berharap agar seluruh pihak dapat menghentikan pembahasan tersebut dan lebih banyak membicarakan gagasan tentang bangsa. Sehingga akhirnya kita tidak lagi menatap masa lalu, tetapi justru menatap masa depan, katanya. Sandi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin membicarakan terkait isu utang piutang Anies itu. Saya tidak akan memperpanjang lagi, ujarnya. Isu utang 50 miliar yang melibatkan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan dan Sandiaga terus bergulir jelang Pilpres 2024. Polemik bermula saat Sandi mengungkap ada perjanjian antara dirinya, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat Pilkada DKI 2017. Ia tak mengungkap isi perjanjian, tetapi isu merembet ke utang piutang saat Anies dan Sandi menjadi pasangan calon di Pilkada. Awalnya, utang Anies ke Sandi dikabarkan senilai 50 miliar. Hal itu diungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang terlibat dalam perjanjian antara Anies dengan Sandi.